Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS mata kuliah pengantar kecerdasan buatan dengan pokok bahasan sistem rekomendasi e-commerce dengan contohnya Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 411202029. Nah, di sini sudah ada 5 pokok bahasan yang akan saya presentasikan. Ini langsung saja kita bahas. Yang pertama itu ada definisi machine learning dan tipe-tipenya. Apa sih machine learning? Dalam bahasa sederhananya, machine learning itu teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa perlu diprogram secara khusus. Dengan menggunakan data, komputer dapat mengenali pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan. Dengan contoh sederhananya, misalnya, jika kita memberikan data tentang produk yang sering dibeli oleh pelanggan, machine learning bisa membantu merekomendasikan produk lain yang mungkin mereka suka. Untuk tipe-tipe dari machine learning itu ada 5. Yang pertama itu supervised learning, yang kedua itu unsupervised learning, yang ketiga itu reinforcement learning, yang keempat semi supervised learning, dan yang kelima itu ada deep learning. Nah, kita lanjut lagi untuk definisi yang kedua itu dari Bayesian, dan berikan contoh penerapannya. Oke, bias adalah cara untuk mengelompokkan data berdasarkan kemungkinan. Ini tuh kayak nebak sesuatu gitu, kayak ngelihat ciri-ciri yang ada. Jadi dengan asumsi bahwa setiap ciri itu tidak saling mempengaruhi. Contoh penerapannya, kalau di Shopee itu merekomendasikan produk. Jadi misal ada beberapa user atau buyer yang mungkin tuh udah suka gitu dari beberapa produk yang mereka sudah beli sebelumnya. Misal mereka sebelumnya itu atau buyer sebelumnya itu suka banget repurchase barang tas wanita misalnya. Nah, kemungkinan besar dari dashboard Shopee-nya itu akan terus-terusan menampilkan produknya produk tas wanita seperti itu. Nah, kalau untuk Bukalapak contohnya itu deteksi penipuan untuk memeriksa transaksi dan melihat apakah ada gak nih yang mencurigakan gitu. Soalnya dengan membandingkan pola transaksi yang normal itu sudah dipastikan tidak penipuan. Tapi kalau misalnya ada transaksi yang tidak normal seperti nominal yang terlalu besar, itu Bukalapak bisa mendeteksi penipuan dengan adanya data. Nah, kalau dari Tokopedia ini klasifikasi ulasan produk nih. Jadi, siapa sih buyer yang nggak pernah beli produk di e-commerce gitu ya, termasuk Tokopedia, tapi nggak kasih ulasan gitu. Karena kan uh, kita sebagai buyer atau user yang baru mau belanja di e-commerce, pasti yang pertama dilihat itu ulasannya. Nah, Tokopedia itu bisa menentukan apakah ulasan itu baik atau buruk hanya dengan melihat kata-kata yang digunakan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu contoh kasus penggunaan machine learning, service learning. Nah, ada ketiga agent AI dari Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Kurang lebih kasusnya sama dari yang tadi sudah dijelaskan. Yang keempat juga sama, cuma bedanya ini kasusnya penggunaan machine learning unsupervised learning dari 3 agent AI juga dari Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak. Lalu selanjutnya itu yang kelima ada dampak model machine learning pada tujuan dan hasil bisnis perusahaan. Untuk jawaban pertanyaan dari nomor 5A, model itu digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan yang beresiko meninggalkan platform. Dengan mengimplementasikan model ini, agen dapat mengurangi churn pelanggan hingga 10% dengan melakukan intervensi yang tepat seperti menawarkan promosi khusus atau meningkatkan layanan pelanggan.
Untuk jawaban nomor 5 yang B, secara keseluruhan meskipun biaya pengembangan dan operasionalisasi model machine learning bisa cukup tinggi, manfaat finansial dan efisiensi yang dihasilkan seringkali dapat melebihi biaya tersebut. Dengan analisis yang tepat dan pengelolaan yang baik, perusahaan seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dapat memastikan bahwa investasi dalam machine learning memberikan nilai tambah yang signifikan. Nah, kalau untuk jawaban nomor 5 bagian C, model penetapan harga dinamis dan deteksi penipuan dapat mengurangi kerugian dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat proses, perusahaan dapat beroperasi lebih efisien yang pada gilirannya mengurangi biaya jangka panjang. Untuk jawaban nomor 5 bagian D, penetapan harga yang tepat dengan menggunakan model harga dinamis, perusahaan dapat menyesuaikan harga berdasarkan permintaan dan pasar. Ini mengurangi resiko penjualan yang tidak optimal dan meningkatkan daya saing. Sekian dari saya presentasi kesempatan kali ini. Semoga kita berjumpa di presentasi berikutnya.